Hai Cinggu, kenalin nama aku Febrianti Dwi Novitasari. Aku dari kelas 12 IPS 1. Jangan lupa ya, absen aku 12. Sebelum kita masuk ke materinya, aku bakal ngejelasin loh beberapa pembahasan di sini. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, prinsip. Dan yang keempat, negara yang bergabung atau keanggotaannya. Daripada kalian bingung di sini, aku mau jelasin materi apa. Kita langsung aja ke videonya. Kalian familiar nggak sih dengan istilah NATO? Istilah ini belakangan sering muncul dalam pembicaraan soal konflik Rusia dan Ukraina. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak NATO itu apa? North Atlantic Treaty Organization atau disingkat NATO adalah organisasi keamanan dan pertahanan di kawasan Atlantik Utara seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. NATO muncul pasca Perang Dunia Kedua. Kalau dilihat dari sejarahnya, NATO digagas oleh dua negara, yaitu Inggris dan Prancis. Mengapa Inggris dan Prancis mengeluarkan gagasan itu? Inggris dan Prancis mengeluarkan gagasan itu karena mereka khawatir terjadi ketegangan politik saat terjadi Perang Dingin. Dan pembentukan NATO diawali dari Perjanjian Dunkirk pada tahun 1947. NATO resmi dibentuk tanggal 4 April 1949. Penasaran gak sih kira-kira NATO ini dibentuk untuk apa ya? NATO dibentuk untuk menekan pengaruh ideologi komunis di kawasan Atlantik Utara dari Uni Soviet dan aliansinya, yaitu Pakta Warsa pada era Perang Dingin. NATO juga ingin menciptakan situasi yang aman di Atlantik Utara serta berperan aktif dalam perdamaian dunia. Maka dari itu, setiap anggota NATO wajib saling membantu antar negara anggotanya apabila terjadi masalah pertahanan, misalnya perang. Udah kak penjelasannya, itu doang. Ya belum dong. Di sini juga ada loh prinsip dari NATO. Yang pertama, demokrasi dalam mengambil keputusan. Yang kedua, kebebasan untuk semua negara anggotanya. Yang ketiga, solidaritas dalam menangani permasalahan. Mau tanya kak, kira-kira negara kita yang tercinta Indonesia ini juga termasuk gak sih dalam keanggotaannya NATO? Jawabannya adalah tidak. Sudah jelas kan, secara letak wilayahnya saja Indonesia tidak termasuk dalam kriterianya. Sebenarnya ada juga organisasi mirip seperti NATO di Asia, yaitu SEATO. Tapi Indonesia memilih untuk tidak bergabung dalam keanggotaan SEATO karena tidak sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea 1 sampai 4. Jadi kak, siapa ya negara-negara yang bergabung dalam keanggotaan NATO? Di sini juga ada 12 negara yang menandatangani pembentukan NATO. Kalian bisa lihat cuplikan di sini. Sampai saat ini 2022 sudah tercatat 30 negara yang bergabung dalam keanggotaan NATO. Sebelum videonya berakhir, aku mau kasih pantun nih buat kalian. Ibu Dina beli bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semuanya telah usai, saatnya saya undur diri. Bye-bye.